Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya, kita masih terus dalam seri 7 pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya dan dalam komunitas orang percaya. Nah, Saudara, kita sudah membahas ya 2 poin di mana saudaraku Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya, Saudara, dan kemudian Roh Kudus, Saudara, membawa kita semua menjadi anggota keluarganya Allah. Ya. Nah, kemudian saat ini saya mau membahas 3 poin tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya dan saudaraku dalam komunitas orang percaya. Nah, kita lihat saudaraku, ya, selanjutnya Roh Kudus itu, saudara, menguatkan dan meneguhkan manusia batinia kita, ya, sehingga kita makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Nah, saya mau bacakan Efesus pasal 3
ayat 16 sampai dengan ayat 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saudara, menurut ayat ini, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, saudara. Karena kita adalah rumahnya Allah, tempat kediamannya Roh Kudus. Nah, di mana Roh Kudus berdiam, saudara? Dia berdiam di dalam manusia batinianya kita. Nah, kita punya dua manusia, saudara. Manusia lahiriah itu yang kelihatan. Ya, tubuh saya dengan 5 panca inderanya itu manusia ya lahiriah. Nah, Allah berdiamnya di mana? Di dalamnya, yaitu di dalam manusia batiniah kita. Nah, apa itu manusia batiniah, saudara? Semua unsur-unsur hidup saya yang tidak kelihatan dari luar, itu termasuk manusia batiniah. Ya, atau istilah di Abalov Industri adalah manusia roh. Ya, itu termasuk apa aja? Yang di dalamnya. Kita punya roh kan? Nah, itu termasuk roh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Apalagi saudara, ya termasuk hati nurani kita, termasuk pikiran atau memori bawah sadar kita. Nah, ini semua di dalam, saudara. Itu yang disebut manusia batiniah. Nah, Tuhan itu tinggalnya, dia bersatu dengan roh kita, saudara. Ya, kemudian ya dia bukan hanya bersatu dengan roh kita dan roh kita menjadi baru, ya, menjadi ciptaan yang baru, saudaraku. Tapi dari roh kita, dia mulai mempengaruhi, saudara, pikiran kita. Dia mau menguasai, saudaraku, kehendak kita, emosi kita, ya, atau apa, perasaan kita. Dia juga mau mempengaruhi hati nurani kita, ya, termasuk pikiran bawah sadar kita. Nah, karena itu, saudaraku, kita harus biarkan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita setiap hari. Ya, inilah yang kita sebut membangun manusia roh. Ya, tiap hari, saudaraku, kita mesti ya meluaskan Roh Kudus, saudara, untuk apa? Menguasai setiap ruang-ruang dalam hidup kita. Nah, saya suka gambarkan, saudaraku, ya, hidup kita ini ya seperti rumah. Betul? Rumah itu ada apa aja, saudara? Rumah itu ada ruang tamu misalnya. Nah, kita jangan, saudara, seperti orang yang hanya ya mengundang Yesus tinggal di ruang tamunya, saudara. Tapi setelah itu, saudara, ya dia tidak terus lebih dalam lagi terbuka untuk Tuhan, lebih dalam menguasai dia. Nah, Tuhan mau menguasai ruang tamu kita, yaitu ruang hubungan kita dengan orang luar, tapi dia juga mau menguasai ruang keluarga kita. Nah, ini ruang hubungan dengan sesama anggota keluarga, saudara. Dia juga mau menguasai dapur kita. Dia mau menguasai, saudaraku, ruang makan kita. Ini appetite room kita, ya, ruangan keinginan kita. Dia ingin menguasai keinginan kita supaya keinginan kita bukan lagi, saudaraku, keinginan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Ya, itulah yang dia sebut makananku, ya, kamu tidak kenal, bukan dari dunia ini. Makananku adalah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia juga mau menjamah, saudara, ruang yang paling dalam, ya,
ruang tidur kita, saudara. Hubungan kita dengan pasangan kita yang paling intim. Ya, dia tidak mau di situ ada orang ketiga. Dia mau menguduskan itu, saudara, supaya kita, saudara, tidak berzina di hati kita. Ya, kita tidak, saudara, ya, punya orang ketiga di dalam, saudaraku, hati kita. Dia mau bersihkan toilet kita juga, saudara. Ini berbicara ya tentang hati nurani kita. Dia mau hati nurani kita bersih, ya. Hati nurani kita, saudaraku, ya, itu murni, ya. Nah, dia nggak mau kita simpen dosa, saudara. Dia juga mau menguasai, saudaraku, ruang pikiran kita. Nah, ini seperti apa, saudara? Seperti kita punya saudaraku, ruang baca kita, ruang perpustakaan. Dia mau membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran duniawi, konsep-konsep filsafat dunia ini. Dia mau kita menggantikannya hanya dengan pikiran Kristus, saudara, ya, sesuai firman Tuhan. Dia juga mau bersihkan imajinasi kita, supaya imajinasi kita ya, kita hanya bayangkan hal-hal yang kudus, bukan ya imajinasi yang bersifat cabul, yang kotor. Dia mau kita, saudaraku, bersih. Dia juga mau masuk ke dalam ruang ya gudang kita, saudara. Ini adalah pikiran bawah sadar kita. Seringkali di pikiran bawah sadar kita banyak sekali, saudaraku, ya, kita menyimpan memori-memori dari masa lalu yang, saudara, penuh dengan luka, trauma. Dia mau menyembuhkan kita, saudara. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mau pulihkan manusia roh kita, saudara. Manusia batinnya kita supaya makin serupa Kristus. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, ya, yang kita bahas di sesi ini. Nah, selanjutnya, saudara, ya, kita lihat kalau saudara baca dalam Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 19, ya, Roh Kudus mau memenuhi kita sehingga kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang tadi itu bisa terjadi, saudara, kalau kita meluaskan Roh Kudus mengontrol hidup kita. Itulah artinya penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, kita mesti tiap hari menyerahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia, supaya Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, mengendalikan ya seluruh hidup kita, saudara, sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, dahsyat sekali, ya. Maka, saudara, ya, kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Ingat, saudara, kekristenan tidak bisa dijalankan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, makanya Roh Kudus itu disebut Roh kasih karunia, saudara. Ya, hidup ini nggak bisa tanpa kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara? Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, ya, agar kita bisa taat melakukan kehendak Tuhan, hidup seperti Kristus, saudara. Ya, itu hanya mungkin kalau kita, saudaraku, mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh kasih karunia. Makanya ketika gereja mula-mula penuh Roh Kudus, dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, mari kita mau penuh Roh Kudus senantiasa, saudara, supaya kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, kemudian, saudaraku, yang ketiga dalam sesi ini, ya, ini bagian yang terakhir dalam Efesus ya 6. Dikatakan ayat 17 sampai ayat 18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara,
Ingat, Roh Kudus itu ya, dia adalah roh kebenaran, saudara. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, makanya kita mesti apa, saudara? Merenungkan firman. Ya, firman Allah itu disebut pedang roh. Jadi waktu kita, saudara, merenungkan firman, ya, saudara, ingat firman Allah itu adalah kebenaran, saudara. Maka waktu kita baca firman dengan pertolongan Roh Kudus akan mimpin kita kepada segala kebenaran. Sehingga kita bukan hanya tahu firman Allah dengan pengetahuan otak, tapi kita menemukan kebenaran, saudara. Ya, nah, kebenaran yang kita tahu itu, saudara, itulah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah, itu disebutnya pedang roh. Jadi kita, saudaraku, kalau mau, saudaraku, ya, mengalami kuasa Roh Kudus, kita juga mesti renungin firman. Ya, ingat, firman itu disebut kebenaran, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kita nggak bisa hanya, saudara, ya, mengandalkan Roh Kudus tapi nggak pernah baca firman. Ya, kita baca firman, renungkan firman, nanti firman yang kita renungkan itu, saudara, menjadi pedang roh. Ya, pedangnya siapa? Roh, huruf besar. Ini bukan pedang kita, saudara. Pedangnya Roh Kudus. Nah, jadi bagian kita menyiapkan pedangnya. Pedangnya siapa? Pedangnya Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang menggunakannya. Misalnya, kalau kita renungin firman terus, saudara. Satu saat iblis nyerang kita, saudara. Ya, iblis ingin hancurkan hidup kita. Nah, waktu dia serang kita, gimana kita menang dalam pertempuran itu, saudara? Jangan pakai kekuatan sendiri. Kita mengandalkan, ya, Roh Kudus. Kita berdoalah setiap waktu dalam roh. Ya, nah, waktu kita berdoa dalam roh, dalam peperangan rohani itu, nanti tiba-tiba tipu muslihat iblis itu, saudara, dibongkar oleh Tuhan lewat kebenaran. Ya, masih ingat, saudara, ya, kita ini, ya, seperti lagi perang, ya, dan waktu dalam perang iblis menipu kita, saudara. Berpikir bahwa musuh kita adalah darah dan daging. Bukan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Ya, tapi kita ketipu. Kita seringkali berpikir musuh kita pasangan kita, musuh kita adalah, saudaraku, anak-anak kita. Tapi waktu kita penuh Roh Kudus, kita, saudaraku, dipimpin Roh Kudus. Nanti Roh Kudus membongkar tipu muslihat iblis itu dengan pedang roh. Karena tipuan hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Maka ketika Roh Kudus menyatakan kebenaran, saudara, tipu muslihat iblis terbongkar. Dan akhirnya kita bisa menang dalam peperangan itu, saudara. Mari kita mau terus mengandalkan Roh Kudus, ya, supaya pedang roh itu, saudara, ya, boleh dinyatakan sehingga dalam peperangan rohani kita mengalami kemenangan. Ya, nah, itu yang saya mau sampaikan dalam sesi ini. 3 hal pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya dan dalam komunitas orang percaya.